Tantangan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Hai anak-anakku kelas 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, hari ini kembali lagi bersama Ibu Lulu. Kita belajar tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, kalian persiapkan buku kalian ya, buku paket kalian. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Sekarang Ibu ingin menjelaskan yaitu tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Nah, apa saja sih Bu? Nah, tantangan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah ternyata ada meliputi tiga bagian, yaitu adalah penyebab kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua, para tokoh-tokoh yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, yakni adalah bentuk tantangan dakwah Nabi Muhammad. Nah, kalian simak penjelasan dari Ibu ya. Nah, yang pertama yang ingin Ibu jelaskan, bagian yang pertama atau poin yang pertama yaitu adalah tentang penyebab kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad. Ya, penyebabnya kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad itu ada apa saja sih? Yang pertama yaitu adalah keberatan menyembah Allah. Nah, yang dimaksud keberatan menyembah Allah itu adalah karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Karena sudah terbiasa bahkan mereka mengakar dalam masyarakat Arab dengan ajaran nenek moyang. Jadi mereka sangat keberatan untuk menyembah ajaran agama Islam. Bahkan mereka sebelum menyembah ajaran agama Islam, mereka banyak sekali yang menyembah berhala. Lalu yang kedua, tidak mempercayai adanya hari kiamat. Kenapa mereka tidak mempercayai adanya hari kiamat? Karena mereka keberatan dengan ajaran hari kiamat. Bagi mereka, hari kiamat ataupun hari pembalasan, ya, hari kiamat ataupun hari pembalasan, mereka menganggap bahwasanya hari kiamat tersebut atau hari pembalasan tersebut menggambarkan atau perbuatan yang sangat kejam bagi mereka, karena setiap saat mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji atau perbuatan yang tidak baik, sehingga mereka sangat takut jika mendapatkan balasan ataupun siksaan pada saat di hari pembalasan. Yang ketiga yaitu adalah para tokoh takut tersaingi. Tersaingi oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Para tokoh itu takut tersaingi karena para tokoh Arab tersebut merebut kekuasaan. Nah, dari tokoh satu ke tokoh lain itu ingin menjadi pemimpin penguasa dari bangsa Arab. Nah, di sini mereka takut jika kekuasaan itu diambil alih oleh Nabi Muhammad, maka kedudukan kekuasaan akan diambil oleh keluarga dari Bani Hashim. Maka dari tokoh itu sangat takut tersaingi oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad di sini dari keluarga Bani Hashim. Lalu yang keempat, keberatan dengan persamaan hak dan kedudukan. Persamaan hak dan kedudukan. Persamaan hak dan kedudukan di sini yaitu adalah para bangsawan tidak ingin menyamakan kedudukan, karena bagi mereka kedudukan budak, ingat ya, budak dengan bangsawan. Kedudukan budak dengan bangsawan itu adalah sangatlah jauh. Budak, mereka menganggap bahwasanya budak mereka memiliki kedudukan yang sangat rendah, sedangkan bangsawan itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal tersebut itu adalah sulit diterima oleh para bangsawan Arab. Nah,
Ini dari poin pertama yang menyebabkan kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad. Oke anak-anak, kita lanjutkan tantangan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Poin kedua yang yakni adalah tokoh-tokoh yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Ada siapa saja tokoh yang menentang dakwah Nabi Muhammad? Yaitu ada Abu Lahab. Ya, yang pertama ada Abu Lahab. Abu Lahab di sini adalah sebenarnya adalah seorang paman dari Nabi Muhammad. Ternyata Abu Lahab ini adalah paman dari Nabi Muhammad. Nah, Abu Lahab itu termasuk kalangan tokoh elit kaum Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad. Nah, di sini beliau yaitu adalah Abu Lahab itu menentang secara keras oleh ajaran Nabi Muhammad. Bahkan beliau itu membujuk para masyarakat Mekah itu untuk tidak mempercayai ajaran Nabi Muhammad. Bahkan Abu Lahab itu memfitnah atau memberitahu bahwasanya ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang menyesatkan atau pembohongan. Nah, seperti itu. Nah, di sini Abu Lahab itu ternyata memiliki istri. Abu Lahab memiliki istri yang bernama siapa? Yang bernama Ummu Jamil. Kalau kalian butuh, kalian catat di buku catatan ya, atau di buku tulis kalian. Nah, Abu Lahab ini memiliki istri yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil ini yakni biasanya disebut sebagai si pembawa kayu bakar. Kenapa sih Bu kok disebut sebagai si pembawa kayu bakar? Karena Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab itu sifatnya itu hampir sama dengan Abu Lahab, yakni yaitu adalah tukang adu domba. Atau di sini ingin para tokoh Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab ini menginginkan para penduduk Mekah itu saling bermusuhan satu sama lain, sehingga Ummu Jamil ini banyak memberi fitnah dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain atau penduduk satu ke penduduk lain, itu agar mereka saling bermusuhan satu sama lain dengan cara memfitnah dan menjadi tukang adu domba. Nah, ternyata kejahatan dari Abu Jahal beserta istrinya di sini sama Allah telah diturunkan atau menandakan bahwa khusus menandakan Abu Jahal dan istrinya itu sama Allah telah diturunkan surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan atau yang mengabdikan kejahatan Abu Lahab dan istrinya, bahwasanya Abu Lahab dan istrinya itu akan masuk neraka. Seperti itu. Yang kedua, ada Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah tokoh yang menentang ajaran Nabi Muhammad dari Bani Manaf. Ya, Abu Jahal itu dari keluarga Bani Manaf. Ini adalah salah satu tokoh yang sangat-sangat menentang sekali dari ajaran Nabi Muhammad. Beliau atau Abu Jahal itu juga suka menyiksa, suka menyiksa para pengikut Nabi Muhammad. Bahkan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang pembohong. Ini suka menyiksa para
pengikut Nabi Muhammad. Selain itu Abu Jahal juga suka memfitnah Nabi Muhammad, dan beliau ini sebenarnya adalah seorang pemimpin perang Badar melawan Rasulullah. Ya, melawan Rasulullah. Tetapi di sini Abu Jahal tewas ketika perang tersebut. Nah, ini adalah para tokoh-tokoh yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Ada Abu Lahab beserta istrinya, yang ditandai bahwasanya Abu Lahab dan istrinya itu akan masuk neraka, yang ditandai oleh surat Al-Lahab ayat 1-5. Dan yang kedua tokohnya adalah ada Abu Jahal, yaitu dari keluarga Bani Manaf, yang suka menyiksa para pengikut Rasulullah dan suka menfitnah atau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang pembohong. Dan pemimpin Abu Jahal adalah seorang pemimpin perang Badar yang melawan Rasulullah. Tetapi sayangnya di sini Abu Jahal telah tewas pada saat perang Badar. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan penyebab kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad dan para tokoh-tokoh yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Sekarang Ibu ingin melanjutkan tentang bentuk tantangan dakwah Rasulullah. Bentuk tantangan dakwah Rasulullah yang pertama yaitu adalah pergantian menyembah Tuhan. Nah, di sini kaum Quraisy itu mengusulkan pada Rasulullah, untuk untuk saling bertukar untuk penyembahan Tuhan. Jadi ada kaum kafir Quraisy itu mengajak Rasulullah untuk pergantian menyembah Tuhan. Para kaum Quraisy akan menyembah Allah atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tetapi dengan syarat bahwasanya Rasulullah itu harus menyembah berhala. Ya, seperti itu. Menyembah berhala atau menyembah Tuhan yang mereka sembah dari kaum kafir Quraisy. Nah, di sini kemudian Allah itu memberikan petunjuk sama Nabi Muhammad. Memberikan petunjuk pada surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat 1-6. Ya, ternyata di surat Al-Kafirun itu adalah surat yang menunjukkan atau memberi petunjuk kepada Rasulullah itu bahwasanya Rasulullah disuruh untuk tidak menerima ajakan pergantian menyembah Tuhan. Kalau memang seseorang itu berbeda penyembahan atau berbeda agama, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk ikut dengan apa yang kita sembah. Kalau itu memang agamamu seperti itu, maka itu agamamu. Kalau agamaku seperti ini, maka ini adalah agamaku. Ibadahmu itu ibadahmu. Ya. Sedangkan ini adalah ibadahku, ya ibadahku, agamaku, agamamu adalah agamamu. Tidak boleh dibolak-balik. Contoh, ini adalah agamaku, ini juga agamamu. Itu tidak boleh. Kalau memang berbeda, maka kita harus saling menghormati satu sama lain. Maka di sini Allah telah memberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad tentang pergantian penyembahan Tuhan, yaitu melalui surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang kedua atau yang B yaitu adalah penawaran harta, tahta, dan wanita. Nah, di sini salah satu kaum kafir Quraisy yakni bernama Utbah bin Rabi'ah.
Utbah bin Rabi'ah menemui Nabi Muhammad untuk menawarkan harta, tahta, dan wanita kepada Rasulullah. Utbah bin Rabi'ah menawarkan kepada Rasulullah dengan harta yang banyak. Bahkan Rasulullah ditawari menjadi seorang pemimpin kota Mekah dan menawari wanita mana saja yang ingin dijadikan istri oleh Rasulullah. Nah, Utbah bin Rabi'ah menawarkan semuanya itu kepada Rasulullah, asalkan Rasulullah itu harus berhenti, ya, berhenti berdakwah. Balasannya ini, Utbah bin Rabi'ah itu menawarkan harta, tahta, dan wanita. Tujuannya untuk apa? Menghentikan atau berhentinya Rasulullah itu berdakwah di kota Mekah. Nah, tanggapannya Rasulullah di sini bagaimana? Tanggapannya Rasulullah di sini bahwasanya apabila Rasulullah telah menolak penawaran harta, tahta, dan wanita dari tawarannya Utbah bin Rabi'ah. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, sedangkan bulan di tangan kiriku, sehingga aku pun musnah, aku tidak akan meninggalkan ajaran agama ini. Aku akan tetap menyembah dan berjuang di jalan Allah, walaupun aku harus binasa sekalipun. Nah, berarti hal tersebut itu menandakan Rasulullah itu menolak, ya, menolak atas penawaran dari Utbah bin Rabi'ah tentang harta, tahta, bahkan wanita. Yang ketiga atau yang C, memboikot keluarga Nabi Muhammad. Nah, di sini Nabi Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad yaitu adalah keluarganya adalah Bani Hashim. Nah, di sini mereka itu ingin memboikot dan memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim atau keluarganya Nabi Muhammad, dengan harapan pemboikotan tersebut dapat menghentikan dakwah Nabi Muhammad, karena tidak ada satupun penduduk Mekah yang berkenaan melakukan hubungan jual beli ataupun yang lainnya. Nah, ternyata di sini pemboikotannya ada isi pemboikotan. Kalian bisa buka di halaman 10, di situ ada isi pemboikotan. Kalian bisa membaca sendiri ya isi pemboikotannya di situ. Nah, itu ya. Jadi di sini mereka memboikot keluarga dari Nabi Muhammad yaitu dari Bani Hashim. Agar tujuannya apa? Memutus hubungan dengan Bani Hashim, agar mereka itu adalah Bani Hashim ya, itu kebingungan ya, agar mereka kebingungan dan berhenti berdakwah. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya di sini adalah Nabi Muhammad tetap kekeh, tetap memperjuangkan ajaran agama Islam dengan berdakwah tersebut. Nah, di sini ada yang keempat, menyiksa sahabat Nabi Muhammad. Ternyata para kaum kafir Quraisy atau penduduk Mekah yang tidak menyukai dakwahnya Rasulullah, di sini mereka menyiksa para sahabatnya Nabi Muhammad. Siapa saja sih Bu yang disiksa oleh Nabi Muhammad, yang disiksa sahabatnya Rasulullah? Ya, ini adalah ada Bilal bin Rabah. Ada Bilal ini adalah Bilal bin Rabah ya. Ada Ammar bin Fuhairah.
Amr bin Fuhairah. Ada lagi Ummu Ubais. Nahdiyah. Dan masih banyak yang lainnya, ya, dan lain-lain, dan masih banyak yang lainnya yang disiksa oleh para kaum kafir Quraisy, yang para sahabatnya yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, ini adalah bentuk tantangan dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, kalian sampai sini paham ya? Tetap semangat ya. Kita lanjutkan tentang ketabahan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Nah, tadi itu adalah penjelasan dari Ibu tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Ada 3 poin tadi ya. Nah, Ibu ingin melanjutkan penjelasan, yaitu adalah ketabahan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Kalian bisa buka halaman 10 sampai halaman 11. Nah, ternyata di sini Nabi Muhammad memiliki ketabahan Nabi Muhammad yang dialami oleh Nabi Muhammad tentang dakwahnya di kota Mekah. Yang pertama itu adalah sabar dan tawakal dalam berdakwah. Nabi Muhammad memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah itu sudah diberi tantangan atau sudah diberi penawaran penggantian penyembahan Tuhan ataupun penawaran harta tahta wanita, bahkan pemboikotan dari keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dari kaum kafir Quraisy, ataupun penyiksaan para sahabatnya Rasulullah di situ menanggapinya dengan sabar. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya apabila matahari di tangan kanan sedangkan bulan di tangan kiri Rasulullah, beliau agar hal tersebut itu agar meninggalkan agama, maka aku tetap tidak akan meninggalkannya hingga Allah menenangkan atau memenangkan agama ini atau aku menjadi binasa. Jadi Rasulullah di sini tetap kekeh dalam pendiriannya untuk berdakwah di ajaran Allah atau di ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu adalah membalas dengan kebaikan. Di sini ada sebuah cerita bahwasanya suatu saat ketika Nabi Muhammad itu menuju Ka'bah untuk beribadah, ada seorang Yahudi yang melempari kotoran hewan hingga beberapa hari. Jadi pada saat Rasulullah menuju ke Ka'bah, ada dari kaum Yahudi itu melempari kotoran kepada Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu beberapa hari, setiap hari orang tersebut melempari kotoran terhadap Rasulullah. Tetapi di sini Rasulullah pada suatu ketika pada suatu hari Rasulullah itu pada saat itu lewat, ternyata tidak ada orang yang melempari kotoran. Ada satu hari atau 2 hari Rasulullah lewat, tidak ada yang melempari kotoran tersebut. Rasulullah malah semakin bertanya-tanya. Kalau kita itu ketika tidak ada yang melempari, maka kita alhamdulillah. Tetapi Rasulullah di sini malah semakin cemas. Loh, ini orang yang melempari kotoran tersebut itu ada di mana? Nah, ternyata Rasulullah itu tanyalah pada masyarakat sekitar situ. Orang yang melempari kotoran tersebut itu ada di mana? Nah, ternyata Rasulullah mendengar bahwasanya orang tersebut itu mengalami sakit parah, ya. Di situ Nabi Muhammad, orang tersebut itu sakit parah. Nah, ternyata sama Rasulullah itu telah dibesuk, ya. Sama Rasulullah itu orang tersebut telah dibesuk ketika beliau sakit. Yang merawat itu adalah Nabi Muhammad. Semakin lama Nabi Muhammad memberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang tersebut, sehingga orang tersebut hatinya luluh atas kebaikannya Rasulullah. Pada saat itu mulailah orang tersebut masuk
Islam. Jadi orang tersebut ingin masuk Islam karena melihat kebaikan-kebaikan Rasulullah, walaupun dia orang yang melempari kotoran tersebut itu sudah berbuat jahat kepada Rasulullah, tetapi tanggapannya Rasulullah itu malah sebaliknya, malah Rasulullah sangat baik, bahkan ketika dia sakit yang merawat itu adalah Rasulullah sendiri. Yang ketiga, berdoa untuk kebaikan masyarakat. Nah, di sini Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab, dulu Umar bin Khattab itu adalah tokoh yang juga salah satu tokoh yang menentang dakwahnya Rasulullah, di mana beliau itu juga sangat menentang dan bahkan membenci Rasulullah. Nah, pada saat Abu Jahal dan Umar bin Khattab di situ menganiaya ataupun di situ paling menentang dakwahnya Rasulullah, ternyata di situ Rasulullah telah mendoakan mereka semoga mereka mendapatkan hidayah. Ternyata sama Allah dikabulkan. Tetapi sayangnya yang dikabulkan hanya Umar bin Khattab. Sedangkan Abu Jahal itu tetap menentang dakwahnya Nabi Muhammad hingga wafat pun Abu Jahal termasuk orang yang kafir. Sedangkan Umar bin Khattab telah masuk Islam. Kenapa Umar bin Khattab tiba-tiba masuk Islam? Karena ternyata pada suatu ketika Umar bin Khattab telah melihat dan mendengarkan adiknya ketika pada saat membaca surat At-Toha. Itu sehingga Umar bin Khattab merasa mendapatkan hidayah, mendapatkan ketenangan, sehingga Umar bin Khattab langsung pergi menemui Rasulullah. Pertama-tama mereka menganggap bahwasanya Umar bin Khattab itu ingin membunuh Rasulullah. Ternyata di situ Umar bin Khattab menemui Rasulullah hanya untuk bersyahadat memeluk ajaran agama Islam. Itu awal mula sedikit cerita dari Umar bin Khattab memeluk ajaran agama Islam. Mungkin kalau kalian ingin mengetahui cerita-cerita Rasulullah, kalian bisa mencarinya di buku-buku lain atau membaca di buku lain ataupun di internet. Nah, mungkin itu materi Ibu hari ini yang perlu Ibu sampaikan. Semoga materi-materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Mungkin ada penjelasan Ibu yang kurang paham ataupun yang sekiranya kalian itu belum benar, maka kalian boleh mengkoreksi ataupun bertanya kepada Ibu, karena kita sama-sama belajar, tidak saling menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Di sini Ibu juga belajar, kalian juga belajar di rumah. Nah, tugas kalian sebelum Ibu akhiri, ada tugas dari Ibu. Kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian nomor 1 sampai nomor 10 halaman 14, hanya jawaban saja. Dan nomor 1 sampai nomor 10 ya, halaman 15 dan 16 itu juga hanya jawaban saja ya, di buku tugas kalian masing-masing. Jika sudah selesai, maka kalian setorkan tugas kalian kepada wali kelas kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian dari Ibu hari ini. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa latih diri kalian untuk selalu disiplin dan bertanggung jawab atas segala tugas-tugas yang diberikan kepada kalian, terutama tugas-tugas Bapak Ibu guru. Kalian kerjakan dengan tepat waktu. Jika kalian masih merasa bingung atau masih tidak tahu jawaban atau bagaimana, kalian bisa menghubungi Ibu Lulu. Oke, cukup sekian dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.